Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Dwi Skalangit selaku instruktur LPKIP Purwodadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Pertama, kita klik Start, lalu All Program, Microsoft Office, ya cari Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Excel. Ya, Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolahan angka. Di Microsoft Excel ini ada sel. Jadi sel itu terdiri sel itu adalah gabungan dari kolom dan baris. Kolom diwakili oleh A, B, C, D sampai seterusnya. Sedangkan baris diwakili oleh angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita langsung saja ke latihan 1, membuat tabel ya. Kita ke judul dulu. Judul kan biasanya kalau di Microsoft Word ada perataan ya, langsung ditengahin kalau misalnya kita mau di tengah. Kalau Excel itu nengahin judulnya nanti setelah tabelnya sudah jadi aja, jadi nggak perlu hitung-hitung kolomnya berapa seperti itu. Misal daftar penjualan buku komputer, enter, pindah sel ya. Jadi ini tadi saya ngetik judulnya itu di A1, jadi sel itu gabungan dari kolom dan baris, jadi makanya A1. Sekarang saya ke A2, bulan April 2013. Nah, ini judulnya. Lalu karena judul dengan tabelnya itu ada jaraknya, jadi saya kasih jarak misal 1 baris. Jadi A3-nya ini baris ketiganya ya dikosongi. Langsung lanjut ke A4. Nah, kalau kita ingin membuat tabel di Microsoft Excel itu lebih baik kita ketik dulu, karena kalau misalnya kita buat tabel dulu kan kita harus menghitung kesarannya, barisnya berapa, kolomnya berapa. Ini kan lebih ribet. Kita cari yang efektif. Kita ketik dulu dari mulai kepala tabelnya di A4, sel A4 itu untuk nomor misal. Terus kita geser ke sel B4, judul buku. Nah, ini gimana kok nabrak? Nah, kalau misalnya ini judul buku, tulisan judul bukunya nabrak ke C4, jangan langsung dilewati ke D4, soalnya nanti ini kosong ya. Caranya tinggal dilebarin aja kolom B-nya. Nah, seperti ini. Jangan dilewati, jadinya C-nya nanti kosong. Terus lanjut banyak buku. Ini kepala tabelnya sudah jadi. Berikutnya kita di wrap text ya. Jadi biar tulisan bukunya ini turun ke bawah. Ini kan jadi dalam satu baris. Kita blok dari A4 sampai E4. Lalu kita ke arrangement. Jadi di home ini ada yang namanya arrangement, diklik panah kecil. Text arrangementnya ada horizontal dan vertikal. Horizontalnya itu jadi ini tulisannya itu mau ditaruh sebelah mana. Misal kita ingin taruh di tengah, berarti horizontalnya kita pilih center. Terus tengahnya itu misalnya nomornya itu tengahnya itu ingin di tengah atas, tengah-tengah persis gitu, atau di tengah bawah, itu bisa diatur. Misalnya kita ingin nomornya itu di tengah-tengah, center.
center, jadi center. Terus kalau tulisannya buku ini pengen di bawah, pilih graph text. Oke. Nah, ini tinggal dikurangi, turun ke bawah harga satuannya, sama banyak buku. Kalau harga totalnya pengen taruh bawah ya tinggal dikecilin kolomnya seperti itu. Berikutnya kita membuat nomor, misalnya kita ingin membuat nomor 1 sampai 10. Nah, kita tidak perlu ngetik 1 secara manual, 1, 2, 3 gitu, nggak perlu. Kita ketik minimal 2 angka. Nah, 1 dan 2. Setelah sudah diketik, diblok angka 1 dan 2-nya. Setelah itu di bawah angka 2-nya ada kotak kecil hitam. Kita klik, lalu tarik ke bawah sampai 10. Nah, seperti ini. Nggak perlu manual satu-satu. Dan kalau mau tengah ya tinggal taruh tengah, pakai perataan tengah center. Terus ketik judul bukunya. Langsung aja, terus 12 misal banyak bukunya, terus wordnya 11, harga satuannya 4.500. Nah, setelah seperti ini, misalnya ini sudah terisi semua, lalu kita ingin membuat tabel ya, garisnya, membuat garis. Caranya di blok, lalu ke border, di home-nya ada border, langsung aja pilih all borders. Nah, langsung jadi, nggak perlu hitung-hitung kolomnya berapa, barisnya berapa, tinggal ngeblok seperti itu. Lalu ini judulnya kan masih di sebelah kiri, harusnya kan di tengah-tengah tabel. Kita blok, ngebloknya per baris, jadi dari sel A1 sampai E1. Kenapa sampai E1 ngebloknya? Karena kolom terakhir ini berada di E, kolom E, jadi ngebloknya sampai E. Tergantung tabelnya itu batasnya sampai mana. Terus kita gabungkan, jadi nggak langsung di tengah, nggak bisa karena ini terdiri dari beberapa kolom. Jadi perlu penggabungan kolom atau baris menggunakan match and center. Nah, otomatis gabung lalu di tengah, match and center. Yang ini juga sama, bulan April di blok dari A2 sampai E2, terus match and center. Nah, langsung di tengah. Terus kita coba mencari harga total dengan fungsi matematika. Jadi rumus Excel itu banyak sekali. Kita coba menggunakan fungsi matematika. Jadi fungsi matematika itu seperti ditambah, kurang, bagi, kali. Itu fungsi matematika. Kalau ingin ngetik rumusnya itu langsung di lembar kerjanya. Jadi ketik sama dengan dulu. Harga total dapat dari mana? Banyak buku kali harga satuan ya. Nah, itu kita nggak perlu ngetik 12 kali 4.800, enggak. Kita ketik selnya, misalnya 12 ini berada di C5, diketik selnya C5. Nah, itu mas biru C5. Terus kali itu menggunakan bintang ya. Terus 4.800-nya ini ada di D5 ya, kolom D baris ke-5, D5, sel D5. Nah, ini hijau, ini juga hijau, berarti di sini biru, banyak bukunya juga biru kan, banyak buku kali harga satuan. Langsung enter. Nah, otomatis ketemu hasilnya 57.600.
bisa juga tadi kan diketik, sekarang coba diklik ya. Diketik C5 kali D5, sekarang kita klik di C5 nya, nah sama aja munculnya C5. Bebas mau diketik atau diklik, sama saja hasilnya. Kalinya tetap diketik ya, lalu klik D5 nya 4800, enter, hasilnya sama seperti tadi. Terus kelebihan Microsoft Excel itu kita nggak perlu menyelesaikan satu-satu. Misalnya berarti bahwa ini 11 kali 6500, nanti ketemu hasilnya berapa, nggak perlu, cukup sekali penyelesaian lalu ditarik, seperti narik bikin angka tadi. Nah, langsung ketemu hasilnya 71.500. Yang ini 0 karena ini kan kosong, jadi 0. Seperti itu mengenal fungsi matematika. Itu tadi contoh soal latihan 1 ya, membuat tabel. Oke, berikutnya latihan 2, mengenal fungsi statistik. Mengenal fungsi statistik. Misal kita ingin mencari jumlah dari banyak buku, harga satuan dan harga total ya. Terus ada rata-rata juga, maksimum, minimum. Mencari jumlah, kalau misalnya pakai rumus mengenal fungsi matematika tadi, itu kan berarti kita jumpai satu-satu seperti ini ya. 12 tambah 11 berarti C5 tambah C6 tambah C7 dan seterusnya. Itu kalau pakai fungsi matematika tadi. Kalau fungsi statistik itu lebih simpel lagi. Jadi sama dengan pakainya sum. Jadi sum itu untuk mencari jumlah, terusnya sum kurung buka, lalu di blok yang mau dijumlahkan, lalu kurung tutup, sama dengan sum dalam kurung C5 titik 2 di sini bukan bagi tapi sampai, maksudnya dalam kurung sel C5 ini 12 C5 sampai C14, lalu enter. Nah, ketemu hasilnya 131. Jadi ini hasil dari penjumlahan ini banyak buku, 12 sampai 11 tambah 15. Harga satuan juga sama, sum di blok kurang tutup. Itu. Nah, ini langsung tarik aja. Ketemu hasilnya 86.867.100. Sekarang mencari rata-rata. Rumus statistik rata-rata sama dengan average, tulisannya AVE RAGE. Ada. Terus kurung buka, di blok sama seperti sum tadi, di blok yang akan dicari rata-ratanya, lalu kurung tutup. Nah, rata-ratanya 13,1. Langsung tarik aja, cuma ketemu ini rata-ratanya dari harga satuan, ini rata-ratanya dari harga total. Sekarang mencari maksimum ya, nilai tertinggi, sama dengan max max kurung buka di blok juga sama seperti tadi, kurung tutup, enter, langsung tarik karena rumusnya sama kan, max semua nih sampai sini. Terus berikutnya mencari minimum, nilai terendah, sama dengan min kurung buka di blok
yang ini dicari nilai tandanya, terus foto, terus tarik. Nah kalau hilang garisnya ini tinggal nambahin. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita ingin memberi titik. Di sini kan tadi kita ngetiknya nggak pakai titik. Kita kasih titik semuanya ini. Nah, cara memberi titik ini di home bagian number ini ada icon koma ya. Diklik. Nah, otomatis ada titiknya. Terus kalau kita ingin memberi rupiah di blok yang akan diberi rupiahnya. Terus di sini di bagian di bagian number ya, ada accounting number format. Nah, pilih RP Indonesia. Nah, otomatis ada rupiahnya. Terus kenapa ini kok jadinya pagar? Karena kolomnya kurang lebar, jadi dilebarin. Nah, seperti ini. Terus misalnya kita nggak ingin menampilkan 20 di belakang koma, kita upload. Terus ini tinggal dikurangi pakai desimal. Kalau mau nambah 0 di belakang koma ya ini guys. Kurang lebih seperti itu tadi latihan 2, mengenal fungsi statistik. Berikutnya adalah contoh soal mengenal fungsi logika. Misalnya kita ingin mencari potongan dari harga total. Tinggal nambahkan sampingnya. Terus kita cari potongan. Misalnya jika harga total lebih dari 100.000 mendapat potongan 10%. Jika harga total kurang dari 100.000 akan mendapatkan potongan 5%. Nah, kalau menggunakan rumus logika itu menggunakan if. Jadi sama dengan if kurung buka, jadi jika harga total berada di E5, kita klik E5. Misalnya kita mau lebih dari dulu. Jika harga total lebih dari 100.000, maka pakainya titik koma. Ada juga komputer yang menggunakan koma. Jadi misalnya rumusnya udah sama tapi kok nggak bisa, itu kita lihat kalau kita cek di sini if logical text ini titik koma, value is true titik koma. Nah ini kalau misalnya di sini ya titik koma, contohnya titik koma, berarti ya laptopnya atau komputernya menggunakan titik koma. Kalau misalnya di sini contohnya koma ya tinggal diganti koma gitu. Nah, maka misalnya yang ada lebih dari 100.000 10% misalnya, terus dikalikan dengan harga total lagi. Karena kalau misalnya nggak dikalikan harga total kan nanti jadinya keluarnya 10% aja, padahal harusnya dikenakan potongan 10% dan dia hasilnya berapa gitu. Terus titik koma, jadi yang lebih, kalau tadi kan lebih dari 100.000 kan 10%. Nah yang kurang dari 100.000 berapa? Itu langsung ke jawabannya. Jadi ini logika itu terdiri dari jawaban 1 dan jawaban 2. Jawaban 1 itu yang ini lebih darinya berapa, terus jawaban 2 selain lebih dari 100.000 berapa, potongannya berapa gitu. Misal potongannya 5%, titik bintang ya, kali harga total, jadi sama 10%
10% kali E5 itu tadi lebih dari 100.000, terus 5% kali E5 itu tadi kurang dari 100.000. Nggak perlu if lagi, E5 lebih dari, nggak perlu, langsung ke jawaban duanya. Terus kalau sudah kurang tutup, ketemu hasilnya 2.880. Ini tadi berarti kalau harga totalnya 57.600 kurang dari 100.000, jadi dapat potongan 5%. Terus kalau udah menyelesaikan satu seperti ini tinggal ditarik. Langsung ketemu potongan dari harga total 1 sampai 10. Terus kalau mau tahu jumlah potongannya ini tinggal ditarik. Terus ini tadi ada penambahan kolom. Tinggal ke border all. Di bawah sampai sini. Jadi all border. Kalau ingin menghilangkan garis lewat more border, ini kan ada garis seperti ini di samping kiri, harusnya kan nggak ada ini. Menghilangkannya caranya di blok, lalu ke more border, lalu sebelah kirinya dihilangkan, diklik atau melewati juga bisa. Oke. Otomatis hilang. Terus ini kalau mau membeli rupiah di blok RP Indonesia. Itu tadi contoh soal latihan 3 ya, mengenal fungsi